Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2692 Direktur Qi yang baik hati. Sejujurnya, Li Fugui cukup gembira ketika mendengar bahwa Si Ji berencana untuk memiliki bayi dengannya. Lagi pula, tujuan utama menemukan Ratu Mayat adalah untuk mendapatkan setetes darahnya, dan kemudian menggunakan setetes darah ini untuk menguraikan rahasia dalam gulungan rahasia surgawi. Tapi saat ini, ketika Si Ji mengemukakan masalah tersebut secara langsung di depan Direktur Qi dan begitu banyak anak-anak serta anggota staf Happy Home, sungguh tidak masuk akal jika Li Fugui mengatakan bahwa dia tidak malu. Saat Li Fugui menarik Si Ji untuk keluar, tanpa diduga, Direktur Qi mengerutkan kening saat ini, dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tahun-tahun ini, Direktur Qi juga telah melihat banyak orang kaya, dan, di alam bawah sadarnya, sebagian besar orang super kaya memiliki lingkaran yang sangat kotor. Li Fugui di depannya, di usianya yang masih sangat muda, ia mampu memberi mereka kekayaan berjuta-juta hanya dengan beberapa gerakan saja. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang kaya biasa. Menatap mayat gadis di depannya, yang mungkin berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun. Direktur Qi menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa jika dia berdiri sekarang, 10 juta yang diberikan Li Fugui padanya kemungkinan besar akan diambil oleh pihak lain. Namun, demi kesehatan fisik dan mental gadis itu, dia akhirnya mengambil keputusan dan berdiri teguh. Dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Li Fugui. "Tuan Li, bisakah Anda menunggu sebentar?" Pada saat ini, Li Fugui telah mengetahui pikiran Direktur Qi melalui keterampilan pikirannya. Di depan semua orang, wajah Li Fugui penuh dengan rasa malu. Tetapi demi umat manusia mengalahkan ras iblis, dia hanya bisa bersikap keras kepala untuk saat ini dan berkata kepada Direktur Qi kata demi kata, "Direktur Qi, beberapa hal tidak serumit yang Anda pikirkan. Jangan bertanya tentang masalah ini untuk saat ini." Kata-katanya belum selesai. Tanpa diduga, Direktur Qi mencengkeram erat pergelangan tangan Li Fugui. Air matanya berlinang, menatap Li Fugui, dan berkata kata demi kata, "Tuan Li, saya tahu ada beberapa hal yang tidak dapat saya ganggu. Tetapi bisakah Anda ikut dengan saya terlebih dahulu? Saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Dan sekarang aku dapat meyakinkanmu bahwa segala sesuatunya pasti tidak seperti yang kau pikirkan." Bagaimana Direktur Qi bisa tahu betapa hebatnya Li Fugui? Dia hanya orang biasa. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Direktur Qi melanjutkan, "Tuan Li, jika Anda tidak ikut dengan saya, Anda tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini." Li Fugui melihat betapa teguhnya sikap Direktur Qi. Setelah beberapa detik hening, untuk meyakinkan pihak lain, dia berencana untuk membawa Direktur Qi ke tempat sepi di dekat sana untuk menjelaskan masalahnya dengan jelas. Tanpa diduga, gadis mayat di sebelahnya menatap Direktur Qi dan berkata tanpa ragu, "Biarkan saudaraku pergi sekarang juga. Jika tidak, bahkan jika kamu orang baik, aku tidak akan sopan padamu." Setelah mendengar ini tiba-tiba, Direktur Qi juga tercengang. Dia menatap putri mayat dengan perasaan tidak percaya. Setelah hening sejenak, Direktur Qi mencoba berbicara kepada Si Ji seserius mungkin, "Gadis kecil, kamu masih muda, ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Hubungan antar manusia tidak sesederhana yang kamu pikirkan, tahu? Lagi pula, kamu tidak bisa membiarkan seseorang menyakitimu dan saudaramu karena beberapa alasan, kan?"
CG bahkan tidak tahu bahwa dia dan Li Fugui memiliki seorang anak, jadi siapa yang bisa dia celakai? Dia tampak tidak mengerti dan berkata kepada Direktur Qi, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa dianggap menyakiti saudaraku jika aku punya anak bersama?" Direktur Qi membuka mulutnya, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Untungnya, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada CG, "CG, kamu tidak tahu bahwa Direktur Qi melindungimu." CG menggaruk kepalanya dan berkata, "Apa, melindungiku? Apakah aku masih membutuhkan seseorang untuk melindungiku sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah dia tidak tahu tentang situasimu? Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang dan ceritakan situasimu kepada Direktur Qi. Dia pasti akan setuju untuk membiarkanmu pergi bersamaku." CG memikirkannya dan berkata dengan tidak sabar, "Baiklah, tapi kita tidak bisa menundanya terlalu lama." Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Jangan khawatir, sesuatu yang dapat dijelaskan dalam beberapa kata tidak akan memakan waktu lama." Sambil berkata demikian, Li Fugui menarik Direktur Qi ke daerah sepi di dekat situ. Begitu mereka berdiri diam, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Direktur Qi, "Direktur Qi, saya tahu Anda pasti sangat penasaran tentang usia Putri Mayat, bukan?" Direktur Qi mengangguk sedikit dan berkata dengan santai, "Saya pikir gadis kecil ini belum dewasa, kan?" Sebelum Li Fugui sempat berbicara, CG tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku heran, kalian manusia bodoh. Kenapa kalian tidak bisa tahu umurku yang sebenarnya? Sejujurnya, umurku sekarang setidaknya 1000 tahun." Sebuah kalimat, Direktur Qi benar-benar bingung. Direktur Qi menatap Putri Mayat dengan tak percaya. CG melanjutkan, "Meskipun saya terlihat muda, saya sebenarnya telah berlatih setidaknya selama ribuan tahun." Sampai sekarang, Direktur Qi tiba-tiba bertanya, "Kartu identitas? Apakah Anda punya kartu identitas?" Li Fugui benar-benar tercengang. Kartu identitas? Belum lagi Corpse Princess mungkin tidak tahu apa itu kartu identitas. Kalaupun dia tahu, dengan identitas Putri Mayat, siapakah yang bisa memberinya kartu identitas? Buddha Tathagata, Kaisar Giok, saya khawatir bahkan kedua orang besar ini tidak dapat melakukannya. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata kartu identitas, CG bertanya kepada Direktur Qi dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Bisakah Anda memberitahu saya apa itu kartu identitas?" Direktur Qi bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak punya kartu identitas?" Putri Mayat berkata dengan santai, "Aku baru menjadi manusia selama kurang dari 2 hari. Aku tidak memiliki sebagian besar barang yang kau miliki." Sambil berbicara, CG menatap Li Fugui dan bertanya dengan ragu, "Kakak, apakah kartu identitas yang dia sebutkan juga merupakan produk teknologi?" Direktur Qi merasakan kulit kepalanya kesemutan setelah mendengar ini. Dia memandangi Putri Mayat itu dari atas ke bawah lagi dan jatuh dalam kepanikan tak berujung. Li Fugui melihat situasi ini, untuk menghilangkan kebingungan di hati Direktur Qi, dia pertama-tama berkata kepada CG, "Kakak CG, silakan pergi ke samping dulu." Meskipun CG agak enggan, dia akhirnya mengikuti instruksi Li Fugui dan menunggu di dekatnya. Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Direktur Qi di depannya dengan serius, "Direktur Qi, sejujurnya, saya adalah murid sekte dan penguasa lembah Baihua. Saya datang ke kota Hui secara tidak sengaja untuk menyelesaikan masalah besar. Adapun gadis kecil yang kamu lihat, identitas aslinya adalah Ratu Iblis dari ras Iblis. Alasan mengapa dia terlihat begitu muda adalah karena ketika dia berkultivasi untuk menjadi Ratu Iblis, dia baru berusia 17 atau 18 tahun.
Setelah itu, meskipun usianya bertambah, tubuhnya tidak berkembang lebih jauh. Tentu saja, aku tahu kau tidak akan percaya jika aku memberitahumu ini sekarang. Jika kau benar-benar ingin memastikan identitas aslinya, aku setuju. Namun sebelum memastikannya, kau harus siap secara mental. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, Direktur Qi menjilati bibirnya yang kering dan tampak pucat. Setelah melihat ke arah di mana sang putri mayat berdiri, dia kemudian dengan hati-hati bertanya kepada Li Fugui, "Tunggu, Guru Li, dari apa yang Anda katakan, apakah itu berarti gadis kecil ini adalah monster?" Li Fugui tidak menyembunyikannya dan mengangguk sedikit. Setelah melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, Direktur Qi bertanya kepada Li Fugui dengan ekspresi ngeri, "Jika dia monster, lalu bagaimana denganmu? Kamu bukan monster, kan?" Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya dengan santai, "Apakah aku terlihat seperti monster bagimu?" Bibir Direktur Qi bergetar sedikit ketika dia berbisik, "Kamu tidak terlihat seperti monster. Tapi menurutku dia juga tidak terlihat seperti monster. Juga, apakah benar-benar ada monster di dunia ini?" Li Fugui berkata dengan serius, "Tentu saja, aku sudah memberitahumu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memintanya untuk datang dan menggunakan sihir di hadapanmu. Setelah Anda selesai membaca ini, Anda akan percaya apa yang saya katakan." Pada titik ini, setelah Li Fugui menangkap pikiran sebenarnya di hati Direktur Qi, dia mengikuti apa yang dipikirkan Direktur Qi dan membujuknya. "Direktur Qi, saya tahu Anda orang baik. Haha, jadi saya mengucapkan kata-kata ini kepada Anda. Jika kamu menganggapku orang baik, aku sarankan kamu untuk menggunakan uang itu untuk membantu anak-anak di sini. Mengenai penampilanku, kau bisa menganggapnya sebagai mimpi." Setelah menjilati bibirnya yang kering, Direktur Qi menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Li Fugui. "Apakah kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan tidak melanggar hukum?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ilegal? Jangan khawatir, apa yang saya lakukan jelas tidak ilegal." Meskipun dia berkata demikian, Li Fugui tahu dalam hatinya bahwa perang antara iblis dan manusia akan segera pecah. Dalam keadaan seperti itu, hukum yang mengikat manusia hanya tinggal nama saja. Saat ini, bahkan jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang ilegal, itu adalah demi kebangkitan seluruh umat manusia dan demi kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Setelah mendapat jawaban positif dari Li Fugui, Direktur Qi akhirnya tidak memilih untuk melakukan apa yang dikatakan Li Fugui dan membiarkan gadis mayat itu menggunakan sihir di depannya. Lagi pula, memang begitulah kenyataannya, kalau Li Fugui membiarkan korps Lady menggunakan sihir, dia bahkan bisa kehilangan nyawanya. "Baiklah, kalau begitu, kalian pergi dulu." Melihat Direktur Qi mengangguk, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu." Hilangkan kata ini, Li Fugui lalu berbalik dan berkata kepada gadis mayat di sebelahnya sambil tersenyum, "Kakak gadis mayat, kita bisa pergi sekarang." Si Ji tidak sabar untuk pergi bersama Li Fugui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia datang ke Li Fugui dalam sekejap mata, mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Li Fugui, dan berkata tanpa ragu, "Kakak, ayo kita terbang kembali ke hotel tempat kita tinggal sebelumnya. Nah, tempat itu cocok untuk kita punya bayi." Direktur Qi merasakan sensasi kesemutan di punggungnya. Dia mendengar 3 kata, "terbang kembali," dengan jelas. Ketika dia melihat lagi ke arah Li Fugui dan Si Ji tadi, dia tidak menyangka bahwa 2 orang yang baru saja berdiri di depannya telah menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sampai sekarang,
Direktur Ki baru saja mengonfirmasi bahwa 2 orang yang ditemuinya hari ini kemungkinan besar bukan manusia biasa. Melihat ke arah di mana Li Fugui dan CG pergi, Qi Yuanjiu tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, seluruh staf Happy Home juga mendatangi Direktur Qi. Mereka melihat ke tempat Li Fugui dan CG baru saja berdiri. Seseorang bertanya kepada kepala sekolah Qi dengan rasa ingin tahu, "Ibu Qi, di mana dia?" "Ya, mereka jelas ada di sini tadi, kok tiba-tiba menghilang?" "Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi?" Menghadapi pertanyaan staf, kepala sekolah Qi segera menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lupakan apa yang terjadi hari ini. Juga, setelah kamu kembali, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini." Semua anggota staf memandang Direktur Qi dengan rasa ingin tahu. Direktur Qi mengerutkan kening dan bertanya kata demi kata, "Apakah Anda mendengar semua yang saya katakan tadi?" Ketika mereka menghadapi pertanyaan Direktur Qi lagi, orang-orang ini mengangguk satu demi satu. Setelah kepala sekolah Qi menerima tanggapan positif dari staf, dia menunjukkan senyum sedikit lega di wajahnya, lalu berkata kepada staf, "Tentu saja, meskipun saya meminta Anda untuk melupakan masalah ini, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Anda di depan Anda. Kami sangat gembira karena menerima dana penuh sebesar 10 juta hari ini. Bukankah kamu bilang tidak ingin kenaikan gaji? Mulai bulan depan, aku akan memberi kalian masing-masing tambahan 2.000 yuan. Dengan begitu, penghasilan bulanan kalian akan menjadi 6.000 yuan. Ya, mereka memiliki banyak anak yang harus diurus, 6.000 dolar. Direktur Qi tahu bahwa meskipun tidak banyak, setidaknya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Adapun sisa uangnya, dia bisa menghabiskannya untuk anak-anaknya. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, melihat staf di depannya terdiam, Direktur Qi bertanya, "Ada apa? Tidakkah menurutmu itu terlalu sedikit?" "Tentu saja, saya juga tahu bahwa kalian semua telah dizalimi selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk mengurus begitu banyak anak. Tetapi uang yang diberikan Tuan Li kepada kita hari ini adalah untuk kita gunakan guna mengurus anak-anak." "Sehat." Direktur Qi menghela napas tak berdaya di akhir pidatonya. Pada saat ini, seseorang berbicara dan buru-buru berkata kepada kepala sekolah Qi, "Ibu Qi, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Kami hanya tidak percaya bahwa Anda dapat meningkatkan gaji kami sebesar 2.000 yuan sekaligus kali ini." "Benar sekali, haha. Kalau 2.000 yuan, maka penghasilan kita bisa menembus angka 5.000 yuan. Ya, bagi orang-orang seperti Li Fugui, 3 hingga 5.000 yuan mungkin bukan masalah besar. Tetapi bagi kebanyakan orang di dunia, 5.000 yuan mengharuskan mereka bekerja keras selama sebulan untuk mendapatkannya." Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah beberapa waktu, dia membawa korps Princess ke hotel tempat dia menginap sebelumnya. Di dalam hotel saat ini, telah dibersihkan secara menyeluruh oleh Cui Yaru. Selanjutnya, anggota tim 8 kini telah membersihkan seluruh staf dan tamu di seluruh hotel. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tersisa di hotel kecuali anak buah Cui Yaru. Bersambung.